Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fadli Jalil Isam. Saya dari Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai arah dan hidup generasi milenial di dunia maya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ketahui mengenai generasi milenial ini adalah generasi yang lahir pada tahun 2000-an gitu, 2000-an hingga sekarang gitu. Maka saya pun termasuk ke dalam generasi milenial gitu. Nah, itulah generasi milenial. Kemudian generasi milenial ini dikaitkan dengan arus perkembangan teknologi gitu. Maka teknologi saat ini yang sedang berkembangnya itu adalah teknologi 4.0, bahkan ada wacana akan meningkat menjadi 5.0 gitu. Nah, maka dari itu sebagai generasi milenial, maka dalam mengarungi teknologi 4.0 ini dan juga ada kaitannya dengan penggunaan media sosial atau dunia maya ini sangat luas sekali gitu. Bahkan ini pun dimasuki oleh generasi milenial gitu. Bahkan angkanya pun cukup signifikan gitu yang menggunakan media sosial ini gitu di kalangan generasi milenial. Maka dari itu dalam era teknologi 4.0 ini menjadikan dapat menguburkan generasi milenial gitu saat ini. Nah, maka dari itu yaitu dapat menguburkan arah dan hidup gitu, terutama dalam hal spiritualitas generasi milenial saat ini. Nah, maka dari itu ketika saya belajar tasawuf gitu, tasawuf itu merupakan suatu usaha atau upaya untuk pembersihan jiwa gitu, jiwa dari kondisi negatif menjadi jiwa yang positif gitu. Nah, tasawuf ini memberikan pelajaran gitu dalam hal peneguhan arah dan hidup spiritualitas generasi milenial. Maka dari itu ada 4 komponen yang harus dimiliki gitu. Yang pertama ialah landasan teologis. Nah, landasan teologis ini menjadikan landasan dasar gitu. Nah, teman-teman sekalian, yang harus kita ketahui, ini landasan teologis ini adalah ke dalam 2 hal, yaitu kitabullah dan juga hadis gitu. Nah, ini pun menjadikan harus menjadikan dasar landasan bagi kita, terutama generasi milenial, dalam mengarungi kehidupan ini gitu. Terutama dalam dunia maya kita harus berlandaskan pada Al-Quran dan juga hadis gitu, atau sunnah-sunnah Rasul gitu, seperti itu. Nah, komponen yang kedua ialah perangkat spiritualitas. Seperti apa sih perangkat spiritualitas itu, teman-teman? Nah, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, infak, sodakoh dan lain sebagainya gitu, yang berhubungan dengan keagamaan. Maka dari itu menjadi perangkat atau alat kita dalam mengarungi dunia maya saat ini, yang emang membuat diri kita itu ada aja gitu yang membuat diri kita itu, jiwa kita itu menjadi kotor gitu. Nah, maka dari itu tadi salah satunya itu adalah melaksanakan saum. Saum itu dalam artian menahan katanya. Nah, menahan di sini adalah menahan hawahu atau menahan hawa nafsu gitu. Hawa nafsu siapa? Yaitu hawa nafsu yang hawa nafsu kita yang mendorong kita kepada suatu keburukan, maka itu harus dihalangi dengan saum itu. Nah, yang ketiga ialah itu merupakan bisa dikatakan manifestasi akhlak mulia. Ini ibarat dengan filosofi air laut, filosofi ikan di laut gitu. Dia ikan itu terus mengarungi derasnya lautan, luasnya lautan, tetapi ia tidak menjadi asin gitu. Jadi si ikan itu walaupun laut itu asin, tapi si ikan itu tidak asin gitu. Maka dari itulah namanya akhlak mulia. Dia tidak terpengaruh oleh lingkungan luar, tapi dia itu tadi dengan landasan teologisnya kepada kitabullah dan juga kepada Al-Quran dan juga hadis, maka dia itu akan menjadikan dirinya itu menjadi mulia gitu, atau akhlak yang baik, akhlak yang terpuji gitu, sesuai yang dicontohkan oleh Rasul gitu. Apa aja itu? Seperti amanah, sidik, adil, syaja'ah, dan juga jujur gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah komponen yang terakhir adalah dalam hal aspek aksiologi, di mana itu berbicara tentang nilai dan etika. Nah, nilai dan etika terhadap apa? Yaitu etika, nilai dan etika kita dalam hal harus bertutur kata yang baik, harus
saling hargai, harus saling menghormati antara yang muda kepada yang tua gitu. Nah, harus dihormati, dan juga dari yang tua kepada yang muda harus dihargai seperti itu. Nah, mungkin 4 komponen itulah yang harus menjadikan diri kita gitu dalam bertasawuf pun, dalam kita bermedia sosial gitu, khususnya sebagai generasi milenial, maka inilah yang harus kita jaga, yang harus kita pegang. Nah, mungkin seperti itulah mengenai arah dan hidup generasi milenial di media sosial atau di dunia maya ini gitu. Mungkin semoga ini bisa menjadi wawasan bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita gitu. Dan semoga tetap hati-hati dalam menggunakan media sosial ini ataupun dalam kita hidup di dunia maya ini gitu. Kita harus berperilaku yang baik sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekian dari saya pamit undur diri. Ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.